Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kami dari kelompok 1 atas nama Aldo Fauzi Akbar, Danur Bagaskoro Satrio Ulung, Dedi Saputra, Dian Kusumawati akan menjelaskan tentang tata cara pengurusan jenazah atau perilaku sosial pengurusan jenazah. Simak dengan seksama. Bila mana seseorang dari kamu sakit, maka hendaklah bersabar dan hendaklah ia kamu jenguk. Dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaklah ia bersangka baik kepada Allah. Dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik. Hendaklah ia kamu talqin atau tuntun bacaan orang yang akan meninggal, La ilaha illallah, dan hadapkanlah ia ke arah kiblat. Kemudian bila mana ia meninggal, maka pejamkanlah matanya dan doakanlah baginya, serta selubungilah ia dengan kain yang baik. Kemudian lunasi hutangnya dengan segera kalau ia berhutang. Lalu segeralah pemeliharaannya dan kabarkanlah kepada kerabat dan teman-temannya kaum muslimin. Seperti itulah tata cara pengurusan jenazah atau perilaku sosial pengurusan jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami sebuah kematian, dan kemudian hanya kepada kamilah engkau dikembalikan. Sebagai seorang muslim yang baik, jika ada keluarga atau tetangga yang mengalami musibah kematian, kita harus dapat menjaga aibnya dan merawat jenazahnya. Nah, salah satu cara merawat jenazahnya yaitu dengan mengkafaninya. Mengkafani jenazah hukumnya sama seperti halnya memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849 dan Muslim 1206. Oleh karena itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 3, yaitu cara mengkafani jenazah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan dalam pengurusan sebuah jenazah. Yang pertama ada kain kafan. Kain kafan hendaknya bersih dan berwarna putih. Untuk jenazah laki-laki ada 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan ada 5 lapis kain kafan. Ukurannya disesuaikan dengan panjang tubuh mayat dan lebarnya juga disesuaikan dengan jenazah agar cukup membungkus seluruh tubuhnya. Yang kedua ada gunting. Gunting digunakan untuk memotong kain kafan. Ada sampo dan juga sabun. Sampo dan sabun ini digunakan dalam memandikan jenazah. Selanjutnya ada kapur barus. Kapur barus ini digunakan biasanya sebelum mengkafani jenazah. Bisa juga digunakan sebagai wangi-wangian. Selanjutnya ada kapas. Kapas digunakan untuk menutup lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran. Pertama, hamparkan atau letakkan 3 utas tali yang akan diikatkan pada bagian kepala, badan, dan kaki. Jumlah tali harus ganjil, yaitu 3, 5, atau 7 untuk badan jenazah yang berukuran lebih besar. Selanjutnya, bentangkan kain panjang di atas 3 utas tali. Timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek pada bagian kanan. Lakukan hal yang sama, yaitu bentangkan kain lagi pada bagian kiri. Kemudian timpa kain sebelumnya dengan kain panjang pada bagian kanan. Bentangkan kain lagi pada bagian badan jenazah. Selanjutnya siapkan kerutu. Kemudian bentangkan kain yang akan digunakan untuk jenazah. Bentangkan kain untuk alat kafan. Setelah kain kafan siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke anggota tubuh yang terbuka seperti hidung dan telinga, kecuali mulut. Pakaikan kerudung dan baju pada jenazah. Untuk yang mempunyai panjang bisa dikepang menjadi 3. Letakkan di atas baju kami di bagian dada. Kemudian tutup alat kelamin dengan kain yang sudah disediakan. Setelah itu, balut jenazah dengan kain kafan tentang mengkafani jenazah laki-laki, yang dimana setelah jenazah telah dimandikan, lalu kita akan mengkafani jenazah, kemudian baru akan disolatkan. Pada proses kita menyediakan tempat untuk dapat
berlangsungnya proses mengkafani. Itu biasanya digunakan dipan atau meja yang dapat disesuaikan dengan diatur untuk menghadap utara ke selatan. Kemudian berikan 5 helai tali di atas dipan tersebut. Pastikan bahwa tali yang pertama dapat mengikat di atas kepala jenazah, tali yang kedua di lengan jenazah, kemudian di perut, kaki, dan terakhir di bawah kaki. Setelah itu bentangkan kain kafan di atas tali tersebut dan kain kafan diberi wewangian yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kemudian tidurkan jenazah dengan posisi kepala ada di utara dan kaki ada di selatan. Setelah itu tutup semua lubang dari tubuh mayat dengan kapas. Setelah itu gunakan sorban atau penutup kepala di bagian kepala jenazah. Pakaikan jenazah dengan pakaian, kemudian celana dalam dan sarung yang telah dipersiapkan. Kain kafan bisa ditutup untuk menutupi jenazah. Ditarik dengan kain kafan sebelah kiri, diikuti tutupnya kain kafan sebelah kanan. Setelah tertutup dengan rapi dan sempurna, maka tali yang telah dipersiapkan 5 tali tadi boleh diikatkan dengan simpul yang dapat dibuka. Selesai. Anjuran dalam mengkafani jenazah. Pertama, memakai kain putih yang terbuat dari kain katun. Yang kedua, memberikan wewangian pada kain kafan. Yang ketiga, memberikan kapas pada bagian tertentu seperti pada lubang hidung dan telinga. Yang keempat, menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Jadi maksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. Yang kelima, menggunakan kain dengan hitungan ganjil. Larangan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, menggunakan kain kafan yang mahal, menggunakan kain kafan yang tipis, menulis ayat Al-Quran atau Asmaul A'zam, berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah atau israf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami di sini untuk menyampaikan materi tentang sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Setiap manusia di dunia pasti akan mengalami kematian dan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Saat ada orang yang mengalami kematian, muslim lain wajib menyelenggarakan jenazah, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam penyelenggaraan jenazah ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, salah satunya yaitu sholat jenazah. Syarat dalam pelaksanaan sholat jenazah yaitu 1. Menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, tempat, dan pakaian. 2. Yaitu menghadap kiblat. Dan yang ketiga yaitu mayat yang akan disolati sudah dimandikan dan dikafani. Rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah. 1. Niat. Niat dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. 2. Wajib dilakukan secara berdiri. Tapi, memang jika seseorang tidak mampu karena sakit, maka bisa dilakukan dengan cara duduk. 3. Jumlah takbir dalam sholat jenazah harus 4 kali, dan ini termasuk takbiratul ihram. Dalam melakukan takbir diselingi dengan beberapa doa. 4. Membaca surat Al-Fatihah yang dilakukan setelah takbir pertama dengan suara yang dilirihkan. 5. Membaca bacaan sholawat setelah takbir kedua.
6. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Dan 7. Membaca salam setelah takbir keempat, menghadap kanan pada bacaan salam pertama, dan menghadap kiri pada bacaan salam kedua. Adapun contoh dalam pelaksanaan sholat jenazah yaitu sebagai berikut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan jenazah dengan materi memakamkan jenazah, tata cara bertakziah dan berziarah kubur dari kelas 11 MIPA 4 kelompok E dengan anggota Wahyu Eka Maharani Anggita Arianto nomor urut 20, Zakia Faza Adima nomor urut 21, Zulfikar Saifuddin nomor urut 22. A. Pemakaman jenazah. Tata cara pemakaman jenazah menurut Islam. 1. Memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya, dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikatkan kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wala milati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. 7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburannya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. B. Takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia bersabar dan tunduk kepada perintah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab orang bertakziah. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak.
4. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. C. Ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan, dan ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah mengutuskan mayat yang ada di kuburan. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting, dan diantara mengingat mati adalah ziarah kubur, Rasulullah SAW menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Adab atau etika berziarah kubur, yaitu seperti berikut. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keselamatan semoga tetap bagimu, wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Hikmah dari ziarah kubur ini antara lain seperti berikut. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pemakaman jenazah, takziah, dan juga ziarah kubur. Sumber dari buku paket Erlangga PAI kelas 11. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.